ternyata susah loh nyari laki-laki yang baik untuk dijadikan calon suami. Dan mungkin pasti ada yang komen, makanya jangan nyari yang ganteng. Misalnya menurut orang-orang gak ganteng, tapi baiknya mereka semana sih? Mereka pernah ngerokok atau lagi ngerokok. Kita nggak pernah ngerokok, terus juga sholat 5 waktu misalnya. Nah, kita juga sholat itu kan wajib. Terus berbuat baik sama orang tua lah, itu kan emang basic. Aku termasuk orang yang takut banget kehilangan sih sebenarnya gitu. Dan aku juga orang yang sangat butuh validasi. Jadi once aku tidak sama mantanku lagi, aku tuh merasa kayak orang terombang-ambing, hilang arah. Aku orangnya butuh diarahkan. Jadi saat kita memang sudah tidak bisa melakukan hubungan lagi, aku merasa hilang arah gitu loh. Sampai sekarang aku itu masih bergulat dengan rasa kepanikanku. Itu ya sebenarnya menurutku tuh jadi ada truth aja sih menurutku. Jadi kok rasanya semuanya tuh jadi muter gitu ke aku. Sampai sekarang pun aku bingung aku akan membuka hati atau tidak. Saat kita mutusin buat ngelepas seseorang, itu pertama pasti sulit. Tapi kenapa kita bilang worth it? Karena gini loh, saat kita mulai detach, kita terpisah sama seseorang, pandangan kita nggak blur lagi. Tapi kalau misalnya kita mau bertahan dalam ketidaknyamanan itu, rasa sendirian itu, dan memutuskan untuk move on, skenario terbaiknya adalah kita menemukan lagi siapa diri kita. Atau mungkin yang lebih baik adalah kita menemukan sesuatu dunia yang lebih baik gitu, orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan menurut aku itu worth it sih. Halo guys, balik lagi. Balik lagi bareng kita ya, bareng tamu spesial kita Nabila. Shout out to me. Ya, dan kali ini kita mau sharing pengalaman bareng-bareng tentang harsh truth, kebenaran paling keras sepanjang hidup kita yang mau kita share bareng-bareng. Nanti akan ada beberapa kebenaran keras yang mungkin sebagian dari kalian kayak merasa gue nggak mau mendengarkan hal ini gitu, ini terlalu menyakitkan, tapi sebenarnya didengerin. Kalau nggak ya kita lihat, kalau misalnya nanti kalian nonton sampai akhir, berarti kalian bukan tipe orang yang insecure, yang lari dari sesuatu yang mungkin uncomfortable gitu ya, tapi kalian orang yang pemberani, yang berani loh dengerin hal-hal yang mungkin gak pernah kalian obrolin sama diri kalian sendiri terutama ya, atau sama orang-orang di sekitar kalian. Jadi prepare untuk episode kali ini, mungkin kalian akan ada yang sakit hati mendengarkan hal ini karena kita ini pick up kebenaran dari pengalaman kita masing-masing ya. Dan kalaupun nggak setuju ya nggak apa-apa, komen. Iya, kalian boleh komen, taruh komentar kalian di kolom komentar. Oh ya, sebelum kita masuk ke episode kali ini, aku secara pribadi, aku Nabila dan Manzila mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe channel ini. Terima kasih ya. Ya, kita mengapresiasi usaha kalian, dan terima kasih juga atas apresiasi kalian yang nge-like, share video kita, dan apalagi terutama kalian subscribe ya. Harapan kita adalah kita bisa growing, kita bisa memperluas lagi komunitas kita untuk ngobrolin sesuatu yang lebih menarik. Jadi kalau misalnya kalian klik tombol subscribe sekarang, yang bisa aku janjiin adalah kita akan mengembangkan channel ini dan kita bakal bahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Oke, kita teman-teman ada yang mau kayak tolong dong angkat topik ini. Oh iya, boleh banget kalian taruh di kolom komentar ya kalau misalnya kalian punya topik tertentu. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Kebenaran keras yang pertama dari Nabila, apa itu kebenaran ini? Apa ya? Sumpah aku nggak tahu ini akan menjadi kebenaran tertampar dalam hidupku atau enggak. Being spread with friends sih. Itu kan kayak kebenaran yang bitter truth ya kalau menurutku. Ya itu sih salah satunya ya. Pisah sama teman. Kenapa? Bisa kamu jelasin lebih lanjut? Apalagi di umur-umur sekarang. Aku tuh nggak tahu ya, aku lupa atau gimana, atau aku tidak alert sama, mungkin di umur aku yang dulu-dulu tuh mungkin ada hardest truth sebenarnya banyak. Cuman mungkin aku dulu masih tipikal yang sangat cuek, atau aku tidak perasa seperti sekarang. Cuman aku sekarang terlalu perasa ya. Dia bukan terlalu perasa yang benar-benar yang semuanya aku anggap ini apa-apa enggak. Cuman untuk sekarang tuh kayak aku merasa tertampar aja sama kebenaran ini, yang kayak oh ternyata di umur sekarang gue harus merasakan di posisi ini lagi ya gitu loh. Gue kira selesainya di umur fase remaja tuh dewasa, ternyata dewasa sampai dewasa akhir ternyata saya masih merasakan ya gitu. Itu sih maksudnya being spread with my closest friends sih. Ini kan hardest truth ya, maksudnya ini kebenaran yang nyakitin tapi di ujung-ujungnya kita harus terima
gitu ya kan. Nah ini sih menurut aku. Iya, cuman bedanya ini tuh kan kalau ngefilter itu ada salah satu yang kayak sama sih sebenarnya menurut aku, tapi kan kalau ngefilter itu, "Oh ya aku nggak cocok nih misalkan sama Manzila, oke aku pergi." Cuman kan Kayak nge-cut off gitu. iya, tapi yang nge-cut off ini kayak I don't know, makanya mungkin keadaan gitu. Jadi kalau ngefilter itu kan istilah gini loh, kalau ini dari sisi aku ya, kalau ngefilter tuh kita udah tahu nih, misalkan aku temenan sama Manzila, tapi Manzila tuh sebenarnya it's not good buat aku gitu. Tapi pelan-pelan. Ngerti nggak? Kalau orang ngefilter kan pelan-pelan, bukan yang kayak, "Oh ya Manzila, gini," udah cut off, enggak. Kalau menurut aku ya, ini dari sisi perspektif untuk orang ngefilter tuh menurut aku tuh seperti itu, gitu. Nah ini tuh sebenarnya udah bukan ngefilter lagi, cuman lebih yang kayak udah dar gitu. Iya, in this condition tuh bener-bener yang kayak udah gitu. Sebenarnya dari awal kan ya namanya kita harus mencerna dong ada apa, dan itu kan pasti kita pasti menyalahkan diri kita gitu. Kayak apa yang sudah kita perbuat sih selama ini sampai dia harus seperti itu, ya kan? Sampai akhirnya kan nggak mungkin lah, kita pasti minta bantuan orang ya untuk, "Tolong dong," tapi kan minta bantuan kan sama orang yang terdekat juga gitu. Tapi ternyata tidak ada omongan dan segala macam dan kita juga tidak bisa kok merevisi, apa ya, merefleksi diri ya, kayak sebenarnya salah kita tuh di mana sih gitu. Dan ternyata ya udah gitu, itu tertampar aja sih menurutku. Hal tertampar yang harus aku alamin. Tapi statement kamu itu tadi masih terlalu General. bukan, terlalu buat aku. Maksudnya statement kamu adalah berpisah dari teman Heeh. berpisah sama Cuman teman untuk kita. sekarang Cuman sih itu itu masih sih. terlalu Heeh heeh general heeh. gitu. Maksudnya apa ada situasi tertentu di mana kenapa kita harus berpisah sama teman kita ketimbang kita ngejalin pertemanan dengan erat sama teman kita? Kenapa kenapa kamu harus berpikir kalau misalnya berpisah itu adalah kebenaran yang harus kita terima ketimbang kita harus Oh, jalin oke. pertemanan? Sebenarnya awal seperti itu tuh aku nggak mau juga berpisah. Maksudnya berpisah dalam artian lu berpisah udah kayak orang cerai ya, Say. Iya iya iya, berpisah dalam Iya, ya pertemanan lah ya, pertemanan gitu. gitu. Maksudnya aku juga nggak ada opsi kayak, "Oh ya udah nih orang cut off, udah aku bye." Enggak, gitu. Aku orangnya termasuk yang kalau bisa di-fix-in, bisa di-fix lah ya, ya kenapa nggak aku coba. Aku sudah mencoba hal itu gitu, makanya aku butuh orang untuk jadi salah satu yang jembatan lah. Dan aku kan bukan nyari orang yang bener-bener orang asal gitu loh, tapi masih di lingkup circle aku sama mereka. Jadi aku sudah memberi apa ya, sudah menggerakkan semua apa yang aku bisa. Sebenarnya ini bisa loh di-fix-in, sebenarnya ini bisa loh, ini sebenarnya nggak terlampau apa ya, nggak terlalu complicated loh sebenarnya kalau ini bisa diomongin, ini kan kita pertemanan ya gitu, kita udah lama berteman gitu. Terus akhirnya ternyata nggak ada bisa juga sih loh, maksudnya di kondisi kemarin itu nggak ada jalan keluar selain ya lu cut off gua akan cut off lu juga. Ya karena aku bukan menyalahkan si penjembatan ini. Cuma si penjembatan ini sepertinya kalau dia di dalam sisi, konteks, aku ya yang sebagai aku yang di cut off duluan gitu, dia sebenarnya kayak lagi menjaga hati si temanku ini, maksudnya yang orang ini, dan dia juga menjaga hati aku, atau ya dia mungkin ada something story dari diri temanku ini yang sebenarnya aku nggak perlu tahu gitu. Dan sebenarnya kayak gitu tuh sebenarnya nggak baik. Maksudnya aku ya kalau dari sisi aku yang merasa aku tersedih di sini gitu, aku ngerasa kayak gue butuh bantuan lo tuh bukan berarti gue harus tahu semua cerita tentang dia, dan gue bukan berarti lo adalah spy-nya gue, enggak gitu. Tapi ternyata ya don't tell anything, dan aku juga nggak tahu salahku apa gitu. Ya udah kalau memang dia tadi cut off aja sih gitu. Ya. Oh, mungkin maksudnya meninggalkan teman dan mengutamakan perasaan diri sendiri. Iya, itu sih Lux bener. Udah berhenti buat mencoba kali ya, buat nge-approach, karena nge-approach terus-terusan Iya akhirnya capek loh, capek capek gitu loh. daripada kita ternyata mereka juga nggak mau, ya udah kita berhenti Ya udah aja. berhenti aja. Dia kalau dibilang apa heart trust, terus itu bener-bener kebenaran yang itu jadinya udah bukan kebenaran lagi, belum ada sesuatu yang benar atau salah dalam, cuman ini tuh benar dalam artian sikapku. Kalau aku mikirnya gitu. Bahwasanya ya udah ini memang kebenaran menyakitkan, yang harus aku terima adalah aku harus cut off dia daripada aku harus sedih dan aku harus menyalahkan diriku sendiri. Gitu sih. Kalau menurut Jadi aku. kamu menganggap kalau misalnya give up dalam suatu hubungan, baik itu hubungan romansa ataupun pertemanan, itu bisa jadi opsi buat kalian saat hubungan itu udah nggak baik-baik aja. Iya, Iya, menurut iya, aku iya. tuh gitu sih. Oke. Kebenaran menyakitkan. Kok jadi Mengerikan. Kebenaran mengerikan apa ya? Kebenaran Banyak. Kebenaran menyakitkan. Yang kedua datang dari Manzila, apa itu? Kebenaran menyakitkan yang datang dari aku setelah aku menikah.
ternyata susah loh nyari laki-laki yang baik untuk dijadikan calon suami. Kayak kayak nyari jarum di tumpukan jerami ya. Itu beneran susah banget. Karena dari lingkungan aku, kita sebagai cewek mungkin nggak terlalu banyak sisi nakalnya. Nakal di sini bukan Yes. berarti ke seksual atau ke yang Ya, lain ya. ya. Tapi kita nakalnya tuh versi kayak nggak pernah nyobain alkohol, terus nggak pernah yang aneh-aneh lah. Kita ya lurus-lurus aja. Sedangkan kalau misalnya laki-laki tuh mereka tuh pernah banyak mencoba dan kita tuh susah nyari laki-laki tuh yang ya lurus-lurus aja gitu. Tapi pasti ada yang komen nih. Ini kita bukan statement ngejudge Iya, orang ya, iya, iya. enggak. Cuma kan itu posisinya adalah Manzila itu punya request untuk cari laki itu seperti itu. Iya. Dan itu menurut Manzila susah. Betul. Iya kan? Dan bahkan orang sekitar aku juga bilang susah sih. Dan mungkin pasti ada yang komen, makanya jangan nyari yang ganteng. Yang ganteng berarti kan yang ganteng dan baik itu susah kan? Iya. Ya kita nyari yang ya standar lah. Ya maksudnya menurut kita pasti ganteng dong. Iya, yang kita suka. Minimal 5 miliar di tabungan ya. Standar itu ya gimana nih? Iya, Ya, itu maksudnya di secara itu di aja ya. Oh iya itu. Secara looks misalnya nggak, ya menurut orang-orang gak ganteng. Tapi baiknya mereka semana sih? Iya, benar. Mereka pernah ngerokok atau lagi ngerokok. Kita nggak pernah ngerokok, terus juga sholat 5 waktu misalnya. Nah kita juga sholat itu kan wajib. Iya. Terus berbuat baik sama orang tua lah, itu kan emang basic. Iya. Misalnya juga bisa punya pekerjaan yang tetap, basic juga. Jadi kalau menurut aku susah banget dari laki-laki baik buat dijadikan jodoh jangka panjang gitu. Itu the hardest truth. Iya. Tapi alhamdulillah Manzila sudah menemukannya. Iya. Ya. Tepuk tangan semuanya. Oke, kebenaran menyakitkan yang ketiga. Menurut kamu, Luxor? Iya, datang dari aku. You are your own. Kamu sendirian. Nih, aku ngomong Kayak lagu gini. Taylor Swift ya. Oh, emang iya, ada. Your own kid. Iya kan? Iya. Jadi dasar aku ngomong seperti ini adalah aku menganggap diri aku sebagai orang yang ambisius. Aku pengen lakuin A, B, C, D, E. Aku pengen mencapai ini loh. Dan aku punya keinginan keras. Beberapa tahun terakhir mungkin ya. Beberapa tahun terakhir fokus aku adalah aku pengen ngejalin hubungan sama orang-orang di sekitar aku dengan lebih dekat gitu. Aku akhirnya paham kalau misalnya aku nggak bisa ngelakuin ini sendirian. Aku nggak bisa ngewujudin mimpi aku ini sendirian. Tapi faktanya adalah aku ujung-ujungnya bakalan sendirian. Orang bakalan ninggalin kamu. Di satu poin tertentu orang bakalan nyakitin kamu. Dan kamu akan sadar kalau misalnya kamu benar-benar sendirian untuk menjalani hal ini gitu. Kenapa aku sebut ini kebenaran yang menyakitkan tapi harus kita terima? Karena faktanya begini loh, saat kita jalin hubungan sama seseorang, kita nggak bisa berbohong sama diri kita bahwa kita membawa ekspektasi tertentu tentang orang ini. Dan menurut aku itu hal yang normal ya. Tapi ketika saat kita udah bener-bener ada dalam hubungan itu, ternyata ekspektasi itu jadi sesuatu yang bikin kita bingung sama hubungan ini. Karena sekarang fokus kita adalah bagaimana cara gue mewujudkan ekspektasi kita sama orang ini. Ini nggak harus dalam hubungan romansa ya, pertemanan pun seperti itu. Fokus kita adalah bagaimana cara kita mewujudkan ekspektasi kita. Tapi ternyata orang lain juga membawa ekspektasinya dia dalam hubungan ini, dan kebetulan ekspektasi kita itu berseberangan gitu. Dan friction ini, yang maksudnya yang perbedaan-perbedaan kecil ini, yang akhirnya nampar kita kalau ternyata kita ini saat masuk ke dalam suatu hubungan, baik itu romansa ataupun pertemanan, kita ini benar-benar sendirian. Kita ini punya dunia kita sendiri, dan orang lain pun juga seperti itu. Kita berpikir kalau misalnya orang lain itu menganggap kita penting, tapi sebenarnya itu pun enggak juga. Kita ya itu pun agak meragukan gitu, karena itu cuman ada dalam pikiran kita aja. Saat orang lain ngomong kalau misalnya kita adalah bagian terpenting dalam hidupnya dia, kita seharusnya mempertanyakan hal itu gitu. Karena kalau misalnya kita ada di situasi di mana kita cuma punya sesendok nasi dan kita nggak punya apapun lagi, apakah dia akan tetap ngasih nasi itu ke kita di saat posisinya dia kelaparan, bener-bener kelaparan, atau enggak gitu. Kita baru bisa ngebuktiin ucapannya dia bener kalau misalnya kita benar-benar ada di situasi itu. Dan satu hal yang aku paham tentang manusia adalah insting survival kita itu lebih besar daripada cinta kita. Maksudnya keinginan kita untuk terkoneksi sama orang lain. Jadi you are your own in this world, dan kalian gak perlu takut. Maksudnya kebenaran itu mungkin memang keras, tapi saat kalian udah paham kalau misalnya kalian sendirian, ekspektasi itu nanti akan runtuh dengan sendirinya. Dan itu bukan kabar buruk. Saat ekspektasi runtuh
dalam diri kalian, artinya kalian bisa masuk ke dalam suatu hubungan di mana kalian open untuk segala sesuatu kemungkinan yang terjadi karena sekarang kalian nggak dibatasi oleh ekspektasi itu lagi, gitu. Jadi itu kebenaran yang keras tapi akhirnya bisa aku terima. You are your Iya, own. you are your own kid Ya, kalau kata Taylor Swift. kalau ada kid-nya? Iya, Kid. Oh iya you ya. are your own kid gitu. Oke. Sekarang kebenaran keras nomor 4 dari Nabila lagi. Sama kayak Manzila yang pertama. Aku merasa sekarang susah, nggak, lebih ke how to make me membuka hati gitu sih. Aku malah sekarang justru lebih ke nggak tahu harus aku apa yang harus aku lakukan sekarang gitu loh. Karena aku termasuk orang yang takut banget kehilangan sih sebenarnya gitu. Dan aku juga orang yang sangat butuh validasi, ya kan. Jadi once aku tidak sama mantanku lagi, aku tuh merasa kayak orang terombang-ambing, hilang arah gitu. Maksudnya ini emang agak, mungkin orang mikirnya enggak, kayaknya mantan Nabila lebih bucin daripada Nabilanya karena Nabilanya banyak ngatur bla 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 segala macam. Padahal kalau kita mau ngomongin lebih nyelam lagi, aku tuh justru orang lebih bucin daripada dia. Kalau mau ngomonginnya, tapi itu karena aku kayak apa ya? Aku orangnya butuh diarahkan. Jadi di saat maksudnya di saat kita memang sudah tidak bisa melakukan hubungan ini lagi, aku merasa hilang arah gitu loh. Cuma kan bukan berarti hilang arahnya udah aku nge-stuck gitu loh. Aku kayak sampai sekarang aku itu masih bergulat dengan rasa kepanikanku. Karena dari dulu kan aku kayak I have an issue about mental health gitu loh sebenarnya. Tapi ini cuman ya nggak cuman, I mean like I have a panic disorder gitu loh. Dan panic disorder aku itu pernah redam when I with him. Jadi di saat sekarang panic disorderku tuh lumayan, bukan panic attack, sorry, panic attackku tuh lumayan suka muncul terus gitu loh. Nah, itu ya sebenarnya menurutku tuh jadi hardest truth aja sih jadi kok rasanya semuanya tuh jadi muter gitu ke aku. Aku nggak tahu ini akan relate atau enggak, cuman itu sampai sekarang pun aku bingung aku akan membuka hati atau tidak gitu loh. Karena itu aku punya mantanku yang kemarin itu ada beberapa tipe yang harus aku bawa dari dia ke orang lain. Dan itu lumayan membuat diri aku tuh terganggu gitu loh. Ya, aku pernah suka sama orang, tapi ternyata ya namanya hubungan kan gak ada works ya. Aku cuma suka sama orang, tapi ada sesuatu yang pergerakan dari diri dia yang kayaknya akhirnya aku mau compare gitu. Kayak dulu mantan gue gak kayak gini deh ke gue gitu. Itu aku jujur, aku sama mantanku aku kayak seperti bener kayak Manzila, aku seperti menemu Mencari jarum jerami. di Mencari jerami. jarum Mencari jarum. di pasir lah istilahnya ya. Coba kan Manzila bedanya dia menemukan. Aku jeraminya. Terus lakinya jarum. Jadi mereka ketemu ada angin ya. Dimuter tuh jeraminya kan. Enggak, aku pikir bedanya Manzila di jerami, kamu di pasir. Enggak gitu. Pakai dibedain. Cuma maksudnya aku merasakan gitu. Maksudnya ini pasti mantanku tuh sangat amat seperti laki yang jujur. Mantanku tuh adalah salah satu doa aku di saat aku sakit hati yang tahun 2000 ya, you know gitu. Aku pernah berdoa kayak, ya Allah, aku tuh pengen banget loh punya. Salahnya adalah gue pengen banget punya pacar. Kalau doa harus lebih lengkap ya, jangan Harus lebih spesifik. Jadi waktu itu aku ngomong lah, ya Allah, aku pengen banget punya pacar. Ya lah, maksudnya tahun 2016 itu aku pernah sakit hati sama ya seseorang lah ya gitu. Terus aku tuh berdoa di saat kan tuh dari mau kuliah aku lumayan susah itu the hardest juga menurut aku. Aku susah banget melupakan seorang. Aku waktu itu sudah harus gak sih sebenarnya, nggak tau lah, tapi aku tipikal yang sangat susah melupakan seorang gitu loh. Dan akhirnya di saat aku mau kuliah gitu, aku tuh berdoa, ya Allah, aku tuh pengen banget punya pacar yang partner aku tuh menjabari semua apa yang aku mau, dan alhamdulillah aku dapet gitu loh, alhamdulillah mantanku. Tapi aku lupa, aku ngomongnya bukan buat jodoh, tapi buat pacar gitu. Tapi itu bener-bener yang aku bilang, mantanku tuh tidak ngerokok, tidak minum. Itu yang menurutku agak susah gitu loh untuk aku mencari yang lebih baru lagi. Apakah aku harus menerima keadaan in the future, misalkan bukan berarti aku menerima apa adanya terus dia melakukan hal, enggak, maksudnya tetap harus aku standar diri aku. Cuman apakah harus sama atau tidak ya sama mantanku gitu. Itu lumayan agak menyakitkan untuk diriku yang bahwasannya nanti soon kalau aku punya pasangan tuh nggak akan sama lagi sama mantanku. Itu mungkin simpel ya, maksudnya ya lah ini percintaan lagi. Cuman 7 tahun sama dia tuh salah satu yang the best time buat aku. Jadi kalau nanti aku ketemu lumayan, misal aku ketemu in the future with the different people gitu,
Maksudnya aku juga nggak mungkin kayak kamu harus sama kayak mantanku ya. Kalau nanti dia minta aku buat, ya udah kamu juga harus sama kayak mantan kamu. Mantan aku kan nggak enak ya. Nah itu yang aku lumayan kayak harus menerima kenyataan pahit. Ini kan istilah hardest truth adalah menerima kenyataan pahit kan, gitu loh. Aku mikir gini, menerima kenyataan pahit untuk kehidupan yang lebih better ke depannya. Aku sih mikir gitu. Makanya itu lumayan agak sedikit menyedihkan sih untuk aku. Dan aku tuh lumayan nanti dari pas ngobrol, apakah dia bisa nggak yang ngeredam panic attack aku? Apakah dia bisa nggak yang menerima panikku yang kadang suka datang? Karena mantanku tuh bisa menerima hal itu dari aku gitu. Jadi yang aku tangkap gini gak sih? Jadi sedikit atau banyak orang yang terlibat hubungan sama kita, terutama hubungan romansa ya, pasti meninggalkan sesuatu dalam diri kita. Entah Iya. itu luka, entah itu ya dalam kasus ini panic attack yang secara nggak langsung Sebenarnya kalau bakalan dibilang ini percintaan banget, sebenarnya enggak. Aku tuh orangnya sangat attached banget sama seseorang gitu. Maksudnya contohnya adalah yaitu mantanku gitu loh. Dia tuh aku sangat attached sama dia itu karena aku sangat tergantung sama orang dan aku sangat butuh validasi dari orang. Tapi bukan validasi kayak validasi pick me gitu, enggak gitu. Maksudnya ini validasi untuk diri aku sendiri. Maksudnya menurut kamu tuh gimana ya, aku gini segala macam, dan orang yang bisa menerima itu adalah mantanku. Di Untuk saat saat itu. itu. Untuk saat itu gitu loh. Mungkin ya di saat itu aku benar-benar menutup jendela diriku, Iya. misalnya ya hanya mantanku. Cuma kan in this condition ternyata ada loh yang menerima panic attackku. Walaupun memang tidak bukan care ya. Mungkin itu kalau care sama semuanya, cuman untuk yang kayak dia ada untukku tuh nggak selalu setiap hari. Seperti itu sih ternyata. Jadi barometer kamu mencari pasangan standarnya masih di pasangan kamu sebelumnya. Enggak semuanya sih. Iya, enggak semuanya. Cuman Yang baik-baiknya lah ya. ada beberapa hal kebaikan dari dia tuh aku minta please kalau bisa apa yang dia punya ada di pasanganku ke depannya gitu. Cuman ya kan balik lagi ya, aku tidak bisa mengontrol orang gitu. Dan orang juga tidak bisa mengontrol aku buat demi kemauan yang dia mau gitu sih. Jadi ini bukan masalah percintaan juga sih, Lux. Jadi ini perasaan yang when I attach with someone, with one people, terus ternyata kita harus separate yang ya ternyata aku terlalu bergantung loh sama dia. Nah itu yang harus kebenaran yang benar-benar aku harus terima. Oke. Kebenaran menyakitkan nomor 5 datang dari Manzila. Kenapa kamu berpikir lagi? Ya ada Cuma 2 kata. Iya kan tidak kena 2 ya. Kenapa Ayo, aku kena mikir pressure-nya kalau otak rotasi ke gue lagi gitu loh, kayak mikir ya, kayak mikir. Takut sampai 100 kebenaran. Iya. Gak selesai nih kita. Terapi buka puasa. Oke, lanjut. Kalau dari aku adalah part paling susah dari berumah tangga adalah fit in di masyarakat. Iya lagi. Jadi Emang kamu udah berumah tangga? Bukan, aku tuh berpikir kayak itu akan aku rasakan gak sih? Itu Ya, waktu dia sudah ngomong aku iya lagi ya rasakan. curiga. Maksudnya apa? Jangan-jangan Di belakang Maksudnya layar apaan? udah Iya udah lagi. Coy, Iya. Boleh dikembangin maksudnya kenapa? Kenapa kamu bisa sampai di pemikiran seperti itu? Karena aku kan udah 3 tahun ya. 3 tahun ya? Iya, udah 3 tahun nikah. Coy, Cepet dulu ya? kan? 2022 4 tahun dong. kan Desember. Oh iya oke. Nah, terus juga aku udah 3 kali pindah rumah, pindah kontrakan. The Sims, Bo. Terus Dan itu tuh yang paling susah buat aku adalah fit in di masyarakatnya, di tetangga-tetangga itu. Karena ya mungkin aku sih mikirnya karena selama ini tetangga-tetangga aku adalah orang-orang yang lebih tua. Udah ibu-ibu, udah nenek-nenek, lansia gitu deh. Dan aku belum menemukan orang-orang yang seumuran denganku dan kondisinya udah menikah juga. Kalaupun kondisinya sama, biasanya mereka juga sama-sama sibuk gitu loh buat nyari ya kerja lah kerja. Ya pokoknya jarang di rumah lah sama gitu. Iya. Dan yang part paling susah kalau kita harus bersosialisasi dengan tetangga. Karena aku bingung sih ya harus ngomong apa. Apalagi kalau aku kan introvert juga ya. Aku nggak terlalu banyak ngomong, aku nggak terlalu suka buat cerita ke orang baru. Jadi menurut aku itu susah banget sih buat memulai obrolan dan membuka diri ke tetangga. Ya mungkin kalau misalnya tetangga aku adalah kamu dan kamu, kita bisa ngobrol. Iya, kita kan lebih nggak tahu, lebih lupa sama suami ya. Iya. Kita ngobrol dulu. Iya. Jadi jatuhnya ntar Mas Awil lebih ke ngasih boundaries kita berdua. Ya, kayak Manzila tolong jauhkan 2 teman itu ya. Kamu lebih mengurusi temanmu daripada aku. Iya. Ya kan? Atau Play husband ya? Ya. Coy. Itu keluar di otak kecil lu. Play husband sih.
banget. Terus Iya. lanjut. Maaf ya guys, ini jadi salah fokus. Oke, lanjut. Kepribadian lu berubah ya sejak ada Iya, Nabila kan? Iya. Bisa kelihatan ya. Kelihatan ya. Enggak, Pak, Post soalnya in kalau bed sama itu. Nabila udah nggak bisa di-fake-fake Iya, lagi. soalnya kalau post in bed itu tuh jatuhnya bukan Mario Teguh kan. Kan kalau ini kan lebih kayak karena kita bestie guys. Jadi kita punya pemikirannya sebenarnya sama kosong. Nah, ini kan podcastnya namanya Best Talk, emang bestie. Iya, bestie best Ah. post in bed kan. Iya, oke. Ya. Lanjut. Jangan diperpanjang dah. Terus. Itu udah. Udah kaget. Kita kaget. Udah. Tadi apa capek. ya? Tadi apa ya? Ya. Jadi garis besarnya adalah berinteraksi dengan tetangga. Tetangga. Itu memang susah. Part paling susah dalam rumah Iya. tangga. Kenapa tetangga lebih sulit daripada keluarga sendiri? Karena keluarga kan kita udah dari kecil. Kalau tetangga kan kita ketemunya baru gede. Ketemunya baru. Terus juga ada rasa segan kali ya kalau misalnya ke tetangga, apalagi kalau ke tetangga yang lebih senior atau secara tinggal dia lebih lama di daerah situ, akamsi. Pasti ada gap sendiri, takut kita malah bikin berantem atau kita malah menyakiti hati dia, atau nanti kalau misalnya kita terlalu deket dia malah tiba-tiba malah minta tolong terus-terusan kayak Minjem gitu duit. sih salah satunya. Iya. Kalau misalkan ini sebenarnya bisa jadi satu topik lagi loh. Bagaimana how to control diri kita ke tetangga gitu kan. Karena kalau mau ngomongin tetangga nih ya, aku karena di kosan, aku juga nggak pernah nangga lagi. Padahal aku ekstrovert loh. Ya kan? Karena Bingung kan harus ngapain? Lebih bukan malas introvert, malas basa-basi. Bingung kan basa-basi? Coba kamu. Kalau aku sih gini triknya, tutup aja pintu. Itu kunci gembok. Kalau misalnya aku punya case, bukan aku tapi ya. Sebenarnya plus minus juga sih Zil. Iya, Apalagi betul. di momen kita, kita bukan tinggal di, kalau apartemen kan individual ya. Iya, betul. Iya kan. Kita kalau apartemen kan kita nggak punya fisik bangunan fisik. Bangunan fisik kita ya udah bangunan gede yang Betul. dari lantai segini sampai lantai berapa. Ya kan. Kayaknya kan dari tembok ke tembok. Cuman kan bedanya kalau misalkan tetangga itu plus minusnya adalah minusnya amit-amit kalau kita kenapa-napa, siapa yang akan nolongin kita? Betul. Gitu loh. Ya kan? Dan minusnya lagi adalah kalau kita terlalu dekat, itu ada hal-hal yang sebenarnya Kita dijadikan sandaran. jadi standar buat dia, tapi itu nggak standar buat kita. Gitu. Ini kita lagi ngomongin tetangga ya. Kalau menurut aku sih gitu ya. Gitu. Oke, kebenaran terakhir datang dari aku. Ya, apa nih? Aku nggak tahu ya kalau di bahasa Indonesia ini agak aneh ya. When it comes to relationship, it's either works or it didn't. Jadi gini loh. Mau kerja apa enggak? Iya. Itu makanya jangan terlalu harfiah. Makanya aku bilang kalau di bahasa Indonesia ini aku bingung. Keren deh lo. Itu kerja apa enggak gitu kan. Jadi gini. Ketika ada usaha apa enggak? Enggak. Kayak gini maksudnya kayak gini. Ketika itu terkait masalah hubungan kita, entah itu pertemanan ataupun romansa, entah itu bekerja atau enggak. Jadi bekerjanya itu maksud aku di sini bukan nyuci piring enggak. Entah itu bekerja maksudnya berhasil. When in works itu maksudnya gini, when in works you build that relationship. Iya, entah itu berhasil atau enggak. There's no in between. Jadi nggak ada di tengah-tengah. There's gitu. no yes in between. Iya, jadi kenapa aku ngomong kayak gitu, karena mungkin aku pun seperti itu ya. Selama ini kita ini terlalu naif untuk mengakui kalau misalnya hubungan kita ini nggak bekerja. Kita lebih nyaman di zona abu-abu. Karena zona abu-abu itu nggak menuntut kita untuk duduk sama pasangan kita atau sama teman kita ngomongin hal-hal yang bikin kita nggak nyaman satu sama lain. Karena kita lebih aman, merasa aman ada di dalam zona itu, zona abu-abu. Oh ya udah, akhirnya kita mengabaikan treatment buruk dari pasangan atau teman kita dan menganggap kalau misalnya treatment ini bisa kita terima. Selama lu juga nerima gue yang kekurangan ini itu dan semacamnya gitu ya. Jadi kalau dalam pandangan aku adalah kalau misalnya hubungan itu nggak bekerja, berarti hubungan itu nggak bekerja. Dan lu harus tegas untuk meninggalkan hubungan itu. Jangan berpikir kalau misalnya hubungan itu nggak bekerja, lu tetap stay dengan fantasi kalau misalnya suatu saat hubungan itu bakal bekerja. Tuh. Karena gini loh, oke, lu boleh stay di situ, tapi ada waktunya gitu. Jangan sampai bertahun-tahun stay dan masih berfantasi kalau hubungan itu bakalan tetap bekerja. Entah itu karena pertimbangan kalian mungkin banyak ya, pertimbangan kita mungkin banyak. Mungkin si A ini orangnya ganteng, mungkin si A ini mapan, mungkin si A ini baik hati. Tapi
kita mengabaikan hal-hal negatif tentang si A ini yang nggak bisa kita toleransi gitu. Dan kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu ternyata si A ini nggak bisa bekerja sama kita harus ngambil tindakan tegas untuk meninggalkan hubungan itu, Iya. entah itu pertemanan atau romansa gitu. Jangan pernah membohongi diri kalian untuk tetap stay dalam hubungan yang nggak bekerja, Betul. karena there's no in between ya. Iya, Kalau there's no yes in ya, between. itu Tapi itu terjadi sama aku juga sih. oh ya, gimana, Maksudnya kenapa tuh? itu salah satu the hardest truth. Sorry ya, Iya ya. maksudnya di hubunganku sebelumnya tuh there's no yes in between. Jadi daripada aku lanjutkan karena rasa kenyamananku sama dia, gitu, mendingan aku udahin aja, gitu. Karena itu aku tidak melihat ujung yang real sama mantanku gitu. Jadi itu salah satu kebenaran yang lumayan agak menyakitkan buatku. Karena itu aku lumayan punya ekspektasi banyak sama dia. Bahwasannya ya we're going to live together, we're getting build home together gitu loh. Tapi ternyata tidak. Itu lumayan menguras diriku sendiri sih. Dan menguras diri sendiri pertama, membuat banyak pertanyaan pada diriku, dan terakhir malah lebih ke memblaming diri sendiri. Bahwasannya ternyata selama ini tuh yang nggak support itu gue loh. Ternyata selama ini yang nggak ada effort itu adalah gue, bukan dia. Ya itu lumayan mengganggu pikiran aku ya, gitu. Ya, saat kamu memutuskan untuk udah mengakhiri hubungan ini, aku Iya. percaya kalau pasti prosesnya susah banget. Banget sih jujur. Susah banget. Tapi menurut kamu itu worth it atau enggak? Untuk move on. Untuk sekarang? Untuk move on dari Iya, menurut aku worth it. Maksudnya itu yang aku bilang, there's no and yes in a between in our relationship. Dan itu menurutku tuh sangat abu-abu untuk dilanjutkan ke jenjang Yang lebih serius. Iya, itu lumayan susah gitu loh. Karena aku termasuk orang yang sangat, ya aku bilang aku butuh validasi dan aku butuh jawaban yang sangat meyakinkan. Gitu loh. Aku tuh nggak suka bercabang. Gitu loh. Ya nggak tahu ya, mungkin orang-orang lain maksudnya ya seiring waktunya berjalan mungkin tuh itu jawaban bisa dijawab. Tapi kalau aku tipikal yang tidak bisa gitu loh. Maksudnya ini mau kemana nih arahnya? Kalau arahnya mau kesini, ayo kita jalan bareng-bareng. Nah barulah bareng-bareng itu kita usahain bareng-bareng. Cuman kalau ini mau kemana? Oh my god, gitu loh. Mungkin kalau sama temen kita masih bisa ngomongin ya gitu loh. Cuman kalau udah kita ngomongin relationship tuh rasanya apalagi hubungan yang sudah lama berjalan dan belum ada jawabannya, menurutku itu gimana ya gitu. Dan itu lumayan agak menjadi kebenaran yang menyakitkan aja buat aku gitu. ya, beberapa hal yang aku pelajari tentang hal ini ya, maksudnya saat kita mutusin buat ngelepas seseorang, itu pertama pasti sulit. Ini ngelepasnya bukan pasangan ya, maksudnya Iya, ngelepas siapapun ya. siapapun gitu. dalam konteks romansa ataupun friendship itu pasti sulit. Tapi kenapa kita bilang worth it? Karena gini loh, saat kita mulai detach, kita terpisah sama seseorang, pandangan kita nggak blur lagi. Karena kita nggak bisa naif ya, aku nggak mau naif. Saat kita attach sama seseorang, artinya kan dua individu jadi satu. Semua opini antara si A sama si B ngeblend jadi satu. Dan akhirnya itu jadi bias. Sekarang biasnya itu bukan bias individu lagi, melainkan bias kelompok dua orang ini ya. Maksudnya itu mengubah kita, hubungan itu mengubah seseorang, mengubah cara pandangnya dia, mengubah prioritasnya dia, mengubah value-nya dia. Dan saat kita detach, saat kita terpisah sama orang ini, itu bakalan kerasa sakit karena di awal, kenapa? Karena kita terbiasa sama rutinitas yang seperti ini. Kita terbiasa sama pola pikir, sama value, sama prioritas yang seperti ini. Tiba-tiba hal itu hilang dari kita. Kita sekarang merasa sendirian. Tapi kalau misalnya kita mau bertahan dalam ketidaknyamanan itu, rasa sendirian itu, dan memutuskan untuk move on, skenario terbaiknya adalah kita menemukan lagi siapa diri kita. Atau mungkin yang lebih baik adalah kita menemukan sesuatu dunia yang lebih baik gitu. Orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, dan menurut aku itu worth it sih untuk dicoba. Dan aku mau tambahin juga dari inian kamu. Orang-orang ngerasa dalam hubungan itu menerima apa adanya itu udah cukup. Kekurangan-kekurangan pasangan, kekurangan-kekurangan orang lain gitulah, orang yang kita lagi berhubungan. Padahal dalam hubungan itu kalau misalnya ada masalah atau ada sifat yang kita nggak suka dari orang tersebut, kita bisa langsung ngomong aja. Kalau misalnya kita nge-keep dan kita menerima apa adanya, itu justru malah bikin kita punya gap sama dia. Jadi kita bukan ngerasa terkoneksi, tapi malah kayak ngerasa kita segan untuk ngomong. Dan itu menurut aku udah nggak sehat sih. Betul. Iya, sangat penting komunikasi itu, betul. Nabila, apa ada sesuatu dalam pikiran kamu yang sekiranya untuk menutup
dua kebenaran paling sulit dalam diri kamu apa? Untuk memberi kesimpulan dari dua kebenaran. Aku. Iya. Aku malah justru kayak mirip kamu. Jadi maksudnya ya intinya aku harus you are your own kid sih. Maksudnya selama ini aku ternyata aku terlalu bergantung sama orang gitu loh. Even aku sampai mengcompare dari masalah 1 sampai masalah 2, oh ternyata aku terlalu attach ya sama orang gitu. Gitu. Jadi aku pikir ya udah mungkin untuk sekarang, bukan sekarang ya, maksudnya untuk yang ya in this person lah ya, untuk sampai berjalan itu kayaknya aku nggak apa-apa attach sama orang, cuman jangan terlalu keeping up gitu loh sama satu orang ini gitu. Karena yang aku bilang aku sangat menaruh harapan sama seseorang gitu. Jadi I think I have to do with my own. Itu sih kayaknya untuk dari 2 permasalahan itu ya. Kalau buat aku gitu sih. Closing statement dari dua kebenaran menyakitkan. Closing statement aku adalah Pindahlah ke penthouse. Jadi tidak punya tetangga, bener gak? Iya. Cari tetangga yang introvert semua Iya, benar. ya, menikah tuh nggak cuman yang happy berdua aja ternyata, Betul. tapi juga butuh hubungan dengan orang lain. Dan juga jangan nyari pasangan yang ada aja, yang penting ada pasangannya, yang penting mau, ya udah kita nikah. Nggak kayak gitu, karena menikah itu kan perjalanan seumur hidup. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan sih. Apakah lu mau hidup dengan dia seumur hidup lu? Apakah lu mau menerima dia kekurangannya dia seumur hidup lu? Apakah lu mau bertetangga, orang-orang tetangga-tetangga lu tahu ini suami lu? Apakah lu mau hidup bareng dia? Ini dari seorang perempuan yang sudah menikah 4 tahun. 3. 3,5 ya? Jangan 3,5 ditawar. boleh lah. 3,5 boleh. 3,5. Boleh deh 3,5. Iya. Oke. Dan closing statement dari aku, dunia ini adalah tempat berat ya Berat dunia. banget sih. Orang bagus dengerin kata-kata dulu. gue. Dengerin dulu. Dunia ini adalah lapangan di mana kita bisa terkoneksi, bisa menyebar cinta, tapi juga di sisi lain tempat kompetisi buat semua bisa jadi sebagian sih. dari kita. Bahkan di dalam rahim pun kita berkompetisi sama sel-sel lain kan sebelum kita akhirnya jadi menang gitu kan. Dan bahkan sekarang pun kita sebagai generasi sandwich, kita berkompetisi juga buat dapat pekerjaan yang lebih baik. Betul. Jadi dunia ini mungkin suatu tempat yang indah di mana kita terkoneksi sama orang lain, tapi juga tempat di mana yang mengerikan, di mana kita harus berkompetisi sama siapapun. Bahkan sama pasangan kita sekalipun, orang yang kita anggap seharusnya bukan jadi kompetisi buat kita. Jadi kalau misalnya kalian masih menganggap kalau misalnya gue di dunia ini nggak membawa misi tertentu, nggak membawa ini, menurut aku menganggap yang seperti itu naif, pemikiran yang seperti itu naif. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita mengakui kita punya misi, kita punya ambisi, kita punya reason saat kita menjalin hubungan sama seseorang, bukan berarti itu cruel, kejam, bukan berarti itu dingin gitu. Justru aku setuju sama hal itu. Kamu harus punya tujuan, kamu harus punya reason saat kamu masuk ke dalam hubungan, entah itu pertemanan ataupun romansa, karena dengan begitu kamu tahu harga yang akan kamu bayar dan harga yang akan orang lain bayar gitu. Dan balik lagi ke statement yang kedua aku, kalau misalnya dunia ini, jangan buat dunia ini jadi abu-abu. Ini either ini untuk lu atau bukan untuk lu gitu. Benar. Kayak gitu sih. Itu closing statement aku. Seru ya kita. Seru. 6 kebenaran yang mungkin 6 kebenaran di dunia ini. di dunia ini. Ya. Nah, buat kalian yang merasa tertarik dengan pembahasan kita kali ini, kalian bisa support kita dengan bantuan sederhana, dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin suka dengan pembahasan serupa. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi buat kita topik untuk topik interest, boleh kalian taruh di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian pengen segmen postbed lebih banyak, betul, sama atau nggak mau Nabila, sama sekali nggak apa-apa. Ya, atau mau yang model Mau Mario di-cut Teguh juga nggak apa-apa. Atau Kalau- mau model Mario Teguh bisa. Jadi kita punya banyak opsi. Iya, Tenang iya. aja. Ya, boleh. Oke. Kalian bisa taruh semuanya di kolom komentar ya. Mungkin dari kita itu aja. Oke. Dari aku Lulux. Aku Nabila. Manzila. See you in the next episode. Bye.